Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja syukur kita kehadirat Allah SWT, karena di sore hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa bertemu, bertatap muka dalam rangka menyambut kehadiran adik-adik semua pada program studi fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap kita tercurahkan ke junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan pencerahan hidup pada kita, memberikan bekal hidup pada kita, hidup di dunia ini dan di akhirat kelak. Adik-adik masa baru program studi fisika yang berbahagia, pertama-tama saya mengenal diri. Saya adalah Abdul Basit yang diberikan amanah untuk menjadi ketua program studi fisika di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini. Adik-adik sekalian, pada kesempatan yang singkat ini saya akan menyampaikan sedikit tentang program studi fisika yang insya Allah nanti minggu depan bersama dengan kakak kelas saudara Himpunan Mahasiswa Jurusan Fisika, kita akan bertemu kembali, bersilaturahmi, berdialog tentang bagaimana fisika, bagaimana adik-adik nanti akan menempuh studi di program studi fisika ini, apa-apa yang akan saudara lakukan, kewajiban-kewajiban apa yang perlu saudara kerjakan selama saudara belajar di program studi fisika ini. Saudara akan kami beri kesempatan untuk menyampaikan hal-hal yang barangkali perlu adik-adik sampaikan berkenaan dengan bagaimana nanti belajar di program studi fisika. Ada sekalian, biasanya setiap tahun acara ini kita langsung bisa bertemu langsung, bertatap muka, kita bisa berdialog. Tapi karena kondisi COVID sekarang ini, maka kita hanya bisa bertemu secara virtual. Nanti pun hari Jumat besok juga begitu, minggu depan yang dijadwalkan oleh kakak kelas saudara. Bahkan proses belajar mengajar pun selama satu semester ini akan kita selenggarakan secara online. Mungkin seperti yang adik-adik rasakan semester kemarin ketika adik-adik studi di sekolah menengah atas. Nanti kami juga begitu. Ada mata kuliah yang mungkin nanti pelaksanaan praktikumnya juga harus secara virtual. Nanti adik-adik bersama juga dengan kakak kelas saudara, dengan para laboran, teknisi di masing-masing lab untuk menjalankan praktikum. Semoga di semester besok atau paling tidak segera di akhir semester ini kita bisa langsung ketemu ke kampus ini kalau memang pandemi COVID ini betul-betul segera berakhir. Adik-adik sekalian, yang pertama kami sampaikan adalah tentang sejarah program studi fisika sendiri, di mana program studi fisika yang dulu namanya jurusan fisika itu mulai menerima masa baru tahun 2003. Mungkin ada adik-adik yang seumur atau lahir kan 2003 yang mungkin sekolahnya lebih muda. Kalau saya lihat di data biodata adik-adik sekalian, rata-rata kelahiran tahun 2002. Sehingga setahun setelah adik-adik itu lahir, prodi fisika ini sudah lahir atau berdiri menerima mas baru. Sehingga dengan waktu 17 tahun ini
tentunya alumni fisika sudah menyebar, sudah ada yang di Irian sana menjadi tenaga pengajar. Kemarin juga ada yang ketemu saya di medsos menjadi pengajar di Maluku Utara. Ada yang menjadi ketua jurusan di UIN Banten sama dengan saya sekarang. Ada juga yang menjadi ketua jurusan di Sekolah Tinggi Migas di Kalimantan sana. Dan hampir di seluruh Jawa tersebar kakak kelas saudara yang sudah menyelesaikan studi dan sudah bekerja mengabdikan dirinya di tengah-tengah masyarakat, baik itu menjadi ASN atau juga berwirausaha. Ada sekalian, itu sejarah berdirinya. Jadi program studi kita sudah 17 tahun. Kalau barangkali umur adik-adik ada yang ulang tahun Sweet 17, ulang tahun yang ke-17, sekarang program fisika ulang tahunnya yang ke-17 itu. Ada sekalian, kemudian akreditasi kita terakreditasi B oleh Badan Akreditasi Nasional. Kemudian saya sampaikan tentang visi dari program studi fisika, yaitu terwujudnya program studi fisika integratif dalam memadukan sains dan Islam yang berreputasi internasional. Jadi adik sekalian, prodi fisika di UIN harus berbeda dengan yang di perguruan tinggi umum, karena prodi fisika ini ada di perguruan tinggi Islam, maka nanti kajian-kajian fisikanya akan diintegrasikan dengan Islam. Jadi nanti adik-adik dalam pembelajaran dosennya akan mengintegrasikan tentang sumber-sumber fisika yang dari hasil eksperimen oleh para ahli fisika dipadukan dengan dasar-dasar yang sudah ada di dalam Al-Quran, hadis maupun oleh para ahli agama. Jadi memadukan fisika dan Islam itu yang akan menjadi ciri kita, distingsi kita dengan program studi fisika yang ada di perguruan tinggi umum lainnya. Kemudian misi kita, adik-adik nanti diharapkan menjadi sarjana fisika yang berkarakter ulul albab. Ya. Jadi di Quran dikatakan karakter ulul albab adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi orang fisika yang selalu mengingat akan Allah, selalu berzikir dalam keadaan berdiri, duduk, dalam segala kondisi selalu mengingat akan kekuasaan keciptaan Allah, karena yang kita pelajari adalah ayat-ayat Allah semuanya. Kemudian yang kedua adalah menghasilkan sains dan teknologi seni dalam Islam dan memiliki budaya kompetitif yang tinggi. Jadi adik-adik nanti tentunya orang yang masuk ke fisika itu adalah orang yang betul-betul siap, karena memang materi-materinya bagi orang yang bukan fisika dirasa cukup berat, bahkan orang fisika pun berat. Ya. Jadi guru saya dulu mengatakan bahwa hanya orang bodoh yang mengatakan fisika itu mudah. Jadi fisika memang sulit, maka sulit itu menjadi tantangan. Sehingga tantangan kesulitan itu menciptakan saudara-saudara mempunyai budaya kompetitif yang tinggi nanti di masyarakat, karena pengalaman menghadapi beban-beban belajar yang cukup sulit itu tadi. Kemudian tujuan daripada program studi fisika adalah memberikan akses fisika yang lebih luas kepada masyarakat. Jadi adik-adik nanti bersama-sama kami memberikan akses fisika itu lebih luas kepada masyarakat, memberikan pencerahan dan sebagainya pada masyarakat. Kemudian setelah lulus nanti adik-adik menjadi SDM bidang fisika yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk itu maka di dalam kampus ini adik-adik harus betul-betul menyiapkan diri. Jangan sampai nanti setelah keluar dari
lulus ternyata kemampuannya adik-adik tidak sesuai dengan tujuan kami, maka diperlukan kerja keras, belajar yang giat agar nanti menjadi atau memiliki SDM yang cukup handal. Adik-adik, tahun lalu pada lomba OSKI di Makassar, Prodi Fisika UIN Malang memperoleh penghargaan yang paling banyak dari seluruh program studi fisika, bahkan program studi di Fakultas Saintek di seluruh Indonesia. Prodi Fisika memperoleh penghargaan yang terbanyak, dan saya sendiri diberikan penghargaan sebagai pembimbing terbaik pada Olimpiade Sains dan Karya Inovatif itu. Kemudian adik-adik, untuk meningkatkan kualitas membantu pembelajaran adik-adik nanti, kami menyediakan beberapa laboratorium. Kalau adik-adik di sekolah menengah dulu mengenal satu lab fisika saja, tapi nanti di program studi fisika ini akan ada banyak lab yang akan nantinya adik-adik akan lakukan percobaan, penelitian dan sebagainya dalam rangka meningkatkan SDM adik-adik di bidang fisika. Di antaranya ada laboratorium geofisika, laboratorium elektronika dan komputasi, laboratorium fisika atom dan sensor, kemudian laboratorium riset. Kemudian di samping itu ada juga laboratorium yang nanti menjadi laboratorium pembelajaran yang menunjang mata kuliah yang sesuai dengan kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh materi itu. Jadi nanti adik-adik akan masuk ke laboratorium fisika dasar, ada laboratorium fisika modern, laboratorium optik, laboratorium akustik, termodinamika, elektromagnetika, dan mekanika. Jadi ada sekitar 13 lab yang nanti adik-adik akan lakukan pelaksanaan pembelajaran di sana. Kemudian adik-adik, sekali lagi bahwa nanti kalau adik-adik ingin cepat selesai, maka adik-adik kami akan membantu agar selesai studi lebih cepat. Kami memprogramkan adik-adik nanti bisa selesai selama 7 semester. Meskipun secara kurikulum rentang waktu untuk studi adalah 8 semester atau 4 tahun, sampai dengan yang paling akhir yaitu pada semester 14 atau 7 tahun. Tetapi adik-adik nanti saya beri kesempatan untuk semuanya pasti berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam belajar, yaitu menyelesaikan studi selama 7 semester saja. Sehingga adik-adik yang ingin studi lanjut nanti semester yang ke-8 atau yang ke-9 bisa langsung melanjutkan studi di jenjang yang lebih tinggi yaitu S2 dan seterusnya. Nah, selama studi di Prodi Fisika ini, adik-adik nanti akan menempuh satuan kredit semester sebanyak 148 SKS, 148 satuan kredit semester yang akan ditempuh selama 8 semester atau 4 tahun sampai dengan 14 semester atau 7 tahun. Nah, tentunya nanti adik-adik di semester awal ini, nanti adik-adik kalau membuka sistem akademiknya, sistem informasi akademik, adik-adik nanti akan melihat sudah langsung ada mata kuliah yang kami berikan dan paketkan. Ada 24 SKS di situ nanti yang akan kita tempuh selama 1 semester secara daring online. Ada 24 SKS tadi. Ya. Nah, di semester kedua nanti sama kami sediakan 24 SKS kembali. Sehingga kalau adik-adik lulus semua, adik-adik sudah menghasilkan 48 SKS. Ya. Tadi saya katakan selama studi mengabaikan 148, berarti tinggal 100 SKS kalau adik-adik lulus semua. Di semester 3 nanti adik-adik akan mengambil mata kuliah sesuai dengan prestasinya di semester yang kedua nanti. Bagi yang prestasinya tinggi, itu dilihat namanya indeks prestasinya. Nah, indeks prestasi itu
mulai dari 0 sampai dengan 4. Ya. Bisa 3, sekian, 2, sekian. Nah, itulah yang nanti akan adik-adik diberi beban berapa. Misalnya sekarang adik-adik interpretasinya 3. Nanti di pertemuan akan datang akan kami jelaskan lebih rinci. Maka adik-adik bisa mengambil 24 lagi. Tetapi kalau IP-nya 2, maka adik-adik hanya bisa mengambil 18 SKS. Tentunya yang 24 dan 18 ini akan selesai berbeda waktunya. Secara rinci nanti akan kami sampaikan di pertemuan minggu akan datang. Ya. Nanti adik-adik di semester kelima sudah kami beri kesempatan untuk bisa KKN. Kalau setiap semesternya ngambil 24. Kenapa? Karena kalau nanti sudah 92 SKS, sudah 2 tahun dan sudah mencapai, kalau 24 terus, itu adik-adik kan akan mencapai 96 SKS. Maka di semester 5 nanti sudah bisa KKN. Dan seterusnya akan kami jelaskan minggu depan. Sebaliknya yang IP-nya kecil, ya dapat 12 SKS, maka itu nanti berjalan pelan-pelan, selesainya juga belakang, tergantung dari rajin atau tidaknya saudara-saudara. Kemudian adik-adik, ini konversi nilainya, adik-adik bisa lihat di layar, ada A, B plus dan sebagainya. Kemudian adik-adik nanti di semester keempat akan tahu minatnya apa. Di semester 1 sampai ke 3 nanti adik-adik akan bertemu dengan kakak-kakak di himpunan, dikenalkan tentang bidang minat. Ada, kalau di SMA namanya jurusan IPPS misalnya, maka di sini nanti ada bidang minat. Pertama bisa lihat ada instrumentasi komputasi, nanti yang mahir bidang imputasi, adik-adik senang di bidang komputasi, ada yang di geofisika, nanti adik-adik survei tentang geofisika, maka senang dengan geofisika, ngambil. Kemudian fisika material, ada fisika teori, ya ini nanti yang betul-betul belajar dengan rumus-rumus yang panjang dan sebagainya, tidak perlu lab, tetapi adik-adik akan belajar dalam teori. Kemudian yang terakhir adalah bidang biofisika atau fisika medis. Adik-adik sekalian, itu sepintas yang kami sampaikan. Nanti minggu depan jangan khawatir, adik-adik bisa tanya lebih banyak tentang hal-hal yang saya sampaikan tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bergabung di Biofisika. Kita ketemu minggu depan dalam acara yang lebih luas. Terima kasih. Selamat belajar. Selamat berjuang di Biofisika. Selamat bergabung di program Biofisika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.